Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, pagi ini kita akan mengkaji satu bab dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu babul iqtisad fit ta'ah, bab kesederhanaan dalam ketaatan kita kepada Allah. Yang dimaksud iqtisad, sederhana, adalah ketika kita melaksanakan ibadah itu tidak melampaui batas kemampuan kita, sehingga ibadah yang kita rencanakan itu bisa istiqomah dilaksanakan ketika kita sedang uzur, ketika kita sudah tua. Amalan itu tidak berkurang, jadi terus dilaksanakan dengan stabil. Beda dengan orang yang umpamanya begitu semangat sehari dua hari, ya qiyamul lail sampai sekian rakaat, semuanya doanya tapi sebulan nggak ngapa-ngapain, ya sholat fardu doang. Nah, jadi jangan sampai kita jatuh banget dalam kondisi kekosongan, ibadah malas banget, atau di lain waktu begitu giatnya seakan-akan habis-habisan mengerjakannya. Ya. Ini nanti ada pelajaran hadis-hadis yang sangat penting kita pelajari, bagaimana menentukan ibadah kita secara ikhtisad, secara sederhana, tidak melampaui kekuatan kita. Hadis pertama, yakni suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha kedatangan tamu seorang wanita yang ibadahnya luar biasa. Diriwayatkan sampai tidak pernah tidur malam, diisi semalam suntuk dengan sholat. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk rumah Aisyah, Nabi bertanya, man hadhihi, siapa orang ini? Berarti Nabi belum mengenal sosok tersebut. Maka Aisyah menjawab, hadhihi fulanah tadhkuru min sholatiha. Oh, ini wahai Nabi, tamuku ini seorang wanita dari suku apa, disebut sukunya, dan diceritakan betapa menakjubkan ibadahnya. Ya, disebut apa? Wanita yang paling ibadahnya paling banyak di seantero Madinah, a'badan nas, ibadahnya paling banyak. Disebut sholatnya tadi semalam suntuk, setiap malam. Nah, mendengar Aisyah memuji-muji orang tersebut dengan banyaknya ibadah, Nabi bersabda, mah alaikum bima tutiqun. Nabi bukannya senang atau ikut, oh bagus banget dong ibadahnya, tidak, stop, hentikan, malah meminta apa? Jangan seperti itu, ya, ubah cara ibadahnya. Gimana? Alaikum bima tutiqun, kerjakan saja ibadah-ibadah itu sesuai kemampuanmu. Ya, jadi Nabi tidak gembira melihat ada orang melek semalam suntuk ibadah, ya, seperti itu kondisinya tidak menggembirakan Nabi. Malah diberi petunjuk, alaikum bima tutiqun. Kemudian Nabi menyampaikan kaidahnya, fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak memiliki sifat bosan sampai kalian yang bosan.
Bayangkan, ya, Allah tidak memiliki sifat bosan sampai kalian yang akan merasakan bosan. Ini berarti betapa pahamnya Nabi tentang kejiwaan manusia. Sesuatu yang berlebihan akan menyiksa badan, menyiksa ruh. Nanti dia akan marah sendiri, akan jengkel sendiri. Wah, berat banget akhirnya, ya. Karena apa? Semangat manusia tidak selalu stabil, kondisi badan tidak selalu sehat. Maka sesuai kemampuan kalian. Wa kana ahabbuddin ilaihi ma dawama sahibu alaihi. Dan agama yang paling Allah cintai, ketaatan maksudnya tadi ibadah, adalah suatu amalan yang terus menerus secara dawam orang itu mampu melaksanakannya. Nanti ada hadis seorang sahabat yang pengen pol-polan ibadah, kata Nabi apa? Boleh jadi umurmu panjang. Kalau umurmu panjang, sudah tua, sudah lemah, waduh, aku pengen segiat dulu waktu muda, dulu sekian, sekarang boro-boro. Nah, nanti bagaimana? Ya, maka pertahankan ibadahmu dalam kondisi-kondisi masa depanmu, engkau sanggup istiqomah dengan amalan itu. Nanti ada teknisnya, berapa sih standar sederhana itu, ikhtisad itu berapa. Nah, dalam hadis yang pertama ini, Aisyah memuji orang tentang ibadahnya. Itu kenapa Nabi malah melarang stop. Ini menjadi kaidah kita, Pak, ya. Kadang-kadang kita seneng banget kalau kagum dengan kesolehan orang. Wah, ceritain, wih, dia haji berapa kali, dia umroh berapa. Sebenarnya hal itu bukan sesuatu yang dibangga-banggakan, tidak, ya. Tetapi kalau toh diceritakan juga untuk motivasi, lihat yang jadi sasaran siapa, ya. Kalau nanti itu hanya untuk kebanggaan-kebanggaan yang memang akhirnya malah tidak bisa ditiru secara umum, tidak perlu, ya. Jadi ada kaidahnya, sederhana dalam ketaatan, ya, tidak melampaui ukuran wajarnya. Baik, kemudian hadis yang berikutnya, ada 3 orang menemui istri Rasulullah, tidak disebut siapa istri beliau di sini, bertanya tentang ibadah Nabi kalau di rumah, ketika Nabi menginap di rumah istrinya itu berapa banyak ibadahnya. Di sini disebut buyuti azwajin Nabi. Berarti bukan cuma 1-2 istri yang ditanya, beberapa orang istri Nabi ditanya, dicek gitu ya. Nabi kalau nginep di rumah kalian ibadahnya gimana. Pengen banding-bandingin, nanti pengen dapat ilmunya. Ketika sudah diberitahu, maka apa yang terjadi? Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ketika diceritakan tentang ibadah Nabi di rumah beberapa istrinya tadi, 3 orang ini mengatakan apa? Loh, kok sedikit banget ya? Kenapa ibadah malam Rasulullah sedikit banget? Ini bagaimana ini? Ya? Dan mereka berkata, aina nahnu minan nabi qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Siapalah kita dibanding Rasulullah yang sudah diampuni segala dosanya? Kalau ibadah kita sedikit begitu, wah, kurang, ya. Merasa apa? Contoh yang disampaikan Nabi di rumah beberapa istri beliau dianggap kurang. Maka seorang dari mereka berkata, amma ana fa usallil laila abadan. Satu orang dari 3 tadi berkata, baik,
aku akan berkomitmen sholat semalam suntuk selama aku hidup. Tiap malam aku akan sholat semalam suntuk. Yang satu lagi berkata, aku akan melaksanakan puasa sepanjang tahun, ya, dan aku tidak akan pernah berbuka. Jadi puasa yang haram setahun cuma Idul Fitri 1 hari, Idul Adha tanggal 10, hari Tasyrik 3 hari. Dalam setahun Hijriah yang haram puasa cuma 5 hari ini saja. Selainnya puasa terus, ya, tidak akan apa? Tidak akan putus-putus. Satu lagi berkata, wa ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abadan. Yang ketiga mengatakan, aku tidak akan menikah. Menikah itu ribet, repot dan segala macam, ya. Aku akan fokus ibadah saja. Selamanya aku tidak akan menikah. Maka ketika peristiwa ini terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menegur 3 orang ini. Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian bertiga yang ngomong begini, kalian kan? Nah, mereka tentu, iya wahai Rasulullah, kami akan melakukan ini. Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Kalian tahu tidak, aku Rasulullah adalah yang paling takut pada Allah, yang paling tinggi ketakwaannya. Kalau kalian ingin bertakwa yang paling level tinggi, siapa contohnya? Ya Rasulullah. Gak usah membuat standar ketakwaan versi kamu, seakan-akan ini loh ketakwaan paling tinggi. Standar ketakwaan paling tinggi adalah perbuatan Rasulullah. Tetapi aku berpuasa, berbuka, aku ya sholat malam, ya ada tidurnya, nggak melek sepanjang malam, dan aku menikahi beberapa wanita. Ya, di sini berarti apa? Ketakwaan puncak itu bukan satu kondisi, sholat terus, puasa terus, menjauhi, menikah, bukan. Ya, tapi lakukan yang dicontohkan Nabi, itulah puncak ketakwaan. Jangan membuat aturan-aturan atau pakem sendiri. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa membenci sunnahku, maka dia bukan golonganku. Nih ya, ini sudah hadis nomor 2 ini membuka pemahaman kita. Oh, jadi puncak ketakwaan itu bukan ibadah pol-polan, bukan. Ya, jangan sampai ibadahnya pol-polan, kewajiban yang lain terbengkalai. Nah, ini nanti tidak seimbang dalam kehidupan seorang mukmin. Hadis berikutnya Nabi bersabda, halakal mutanatti'un. 3 kali Nabi mengatakan itu. Celakalah orang yang menyulitkan diri dalam ibadah pada Allah tadi, ya, di luar kesanggupannya, menyulitkan diri, ya, sehingga apa? Sehingga tadi nanti jiwanya bisa bosan, badannya kelelahan, ya, akhirnya apa? Kewajiban yang lain tidak mampu dia lakukan. Celakalah, binasalah orang yang memaksakan diri dalam ibadahnya, ya. Ini nanti hati-hati. Bagaimana Pak kalau kita malas jadi nggak ibadah sama sekali? Ya, ini bedanya nanti ada, ya. Jangan sampai kita nanti ada bab mujahadah. Apa itu? Bersungguh-sungguh dalam ibadah. Dan ini 2 bab yang harus satu kesatuan. Kapan itu mujahadah, kapan itu iqtisad, sederhana. Ini harus sampai pada kesimpulan yang benar. Kemudian hadis berikutnya, yakni tentang seseorang yang mendapati
di masjid itu ada tali, ya, ada tali, ya. Kemudian ketika Nabi masuk masjid itu, di antara tali itu di antara dua tiang, jadi dua tiang ada talinya. Nabi bertanya pada orang, ini tali ini apa ini? Siapa yang ikat tali ini? Orang itu menjawab, hadza hablun li Zainab. Wahai Nabi, tali ini yang memasangnya adalah Bunda Zainab. Ketika beliau sholat di masjid, kemudian kelelahan, takut ambruk gitu ya, ta'allaqat bihi, maka beliau berpegangan pada tali itu supaya enggak roboh ketika berdiri sholat. Ya, berarti apa? Mungkin sudah ngantuk, mungkin sudah lelah, tapi pengen sholat terus. Akhirnya apa? Ya udah pegangan tali. Boleh apa tidak? Nah, kata Nabi, copot tali ini. Udah, jangan dipasang-pasang tali begini. Liyusolli ahadukum nasyatahu fa idza fatara falyarqud. Hendaklah seseorang sholat malam sesuai semangat yang ada. Ketika sudah lemah, boleh tidur, ya, untuk ngilangin beratnya ngantuk. Bayangkan Bapak, kalau orang sholat malam mulai jam 2 sampai subuh, itu berapa jam? Bangun jam 2 sampai subuh, sholat malam. Di tengah-tengah lemes, ngantuk apa tidak? Wah, ngantuk banget itu ya. Ya, itu pakai tali buat pegangan. Jangan, ya. Kalau memang ngantuk banget, udah tidur dulu 5 menit, 10 menit biar hilang ngantuknya, ya. Ya kalau nanti takut batal ya wudhu lagi, ya, untuk sholat. Tapi nggak perlu apa? Memaksakan diri sampai megang tali seperti itu, ya. Kemudian hadis berikutnya, nah ini kisah menarik banget ini Pak. Ada seseorang yang menceritakan, yaitu dua sahabat Nabi, Salman dan Abu Darda. Dua orang ini oleh Nabi dipersaudarakan. Bukan saudara sedarah, saudara seiman, tapi namanya dipersaudarakan, ya, berkunjung ke rumahnya dan seterusnya. Dipersaudarakan. Itu banyak terjadi di awal hijrah. Banyak orang hijrah sebatang kara, nggak punya siapa-siapa. Oleh Nabi diangkat, ini saudaramu, rawat baik-baik, beri perhatian dan seterusnya. Ya. Ini antara Salman dan Abu Darda oleh Nabi dipersaudarakan. Nah, sebagai apa? Kegiatan baik orang yang bersaudara, Salman mengunjungi rumahnya Abu Darda. Suatu ketika begitu, berkunjung, berziarah. Maka ketika sudah dipersilakan masuk, apa yang terjadi? Dilihat istrinya Abu Darda mutabadzilah, bajunya kusam, jelek, tidak ada tanda-tanda, ya, umpamanya wanita kan senang pakaiannya yang bagus. Ini mutabadzilah, lusuh, jelek, begitu ya. Nah, jadi sederhana banget lah pakaiannya begitu. Kemudian Salman bertanya, Masya'nuki, Bu, istrinya Abu Darda, kenapa pakaianmu kayak begini? Ya kalau bahasa kita nggak tega ngomong jelek banget sih pakaianmu, ya enggak gitu ya. Kalimatnya Masya'nuki, kamu ini kenapa Bu? Gitu. Namanya suaminya apa, baik banget, disaudarain oleh Nabi ya, nanya kondisi kamu kenapa Bu, kok kondisimu begini gitu. Istrinya Abu Darda menjawab, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu Salman, ya, ini manggil Salman, saudaramu wahai Kanda Salman, gitu ya, yaitu Abu Darda suamiku,
suamiku itu adalah sosok orang yang gak butuh dunia. Masya Allah, suaminya yaitu siapa tadi? Abu Darda adalah orang yang gak butuh dunia. Berarti apa? Entah nyari duit apa, nggak semangat mungkin gitu ya. Sampai istrinya saja bajunya begitu, nggak dibeliin baju yang bagus. Ya, terlihat ya suaminya dikatakan tadi tidak butuh dunia. Masya Allah ya. Gimana ini? Salman melihat saudaranya begitu. Akhirnya apa? Nah ini Pak, ini yang mungkin zaman sekarang jarang terjadi. Walaupun bukan saudara-saudara, berkunjungnya Pak sampai nginep. Kenapa? Ingin mempelajari sehari-hari ngapain Abu Darda ini. Bayangkan Pak, ini nginep sambil mempelajari apa yang dilakukan Abu Darda. Nah, karena ini datangnya siang, Abu Darda menyediakan makanan untuk tamunya. Silahkan engkau makan wahai Salman, aku sedang berpuasa. Kata Salman, ma ana biakilin hatta ta'kul. Salman tahu tuan rumahnya itu bukan puasa wajib, puasa sunnah. Namanya saudara dekat ya, walaupun bukan saudara-saudara. Kata Salman, kamu nawarin aku makan, kamu puasa, aku sebagai tamu nggak mau makan. Kalau kamu makan, aku mau. Dipaksa. Akhirnya apa? Fa'akala. Ya udah. Akhirnya Abu Darda batalin puasanya, makan bersama tamu itu. Ini puasa sunnah memang boleh kayak gitu Bapak ya. Jadi dibatalkan makan bersama tamunya tadi. Falamma kana lailu. Nah, kan nginep tadi kan. Ketika malam sudah datang, ya udah selesai salat Isya begitu. Kalau ngobrol-ngobrol ya sebentar. Mulailah setelah Isya ke sono, Abu Darda bukannya mempersiapkan diri tidur, sholat aja terus. Selesai sholat Isya dan seterusnya, sholat aja. Akhirnya apa? Kata Salman, tidurlah kamu, nanti malam bangun. Tidur, jangan sholat terus, di stop sholatnya. Ya, suruh tidur. Ya, akhirnya apa? Ya udah tidur. Fanama. Tidak lama tidur, ya mungkin biasa melek sholat ini ya. Bangun sholat lagi. Kata Abu Darda, kata Salman, udah jangan sekarang sholatnya, tidur lagi. Disuruh tidur lagi, jangan sholat dulu. Wah, akhirnya tidur lagi. Ketika terbangun di sepertiga malam terakhir, itulah akhirnya kata Salman, dah kalau mau sholat nih sekarang waktunya. Badan kamu sudah istirahat, udah tidur cukup, nih sekarang waktunya sholat. Sepertiga malam terakhir. Ya kalau dikira-kira bisa mulai jam 3 ke sana, gitu ya. Nah, akhirnya Salman ya sholat tahajud, itu juga semua sholat malam. Kemudian akhirnya Salman mengatakan, inna li rabbika alaika haqqa wa inna li nafsika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Wahai Abu Darda, kata Salman, kamu punya kewajiban pada Allah ya, sebagai ibadah kamu kepada Tuhanmu. Kamu juga kewajiban badanmu tuh dijaga, dikasih makan, dikasih istirahat, badanmu dijaga. Terus istrimu juga itu kewajibanmu. Tuh anak orang kamu ambil sebagai istri,
dirawat yang benar, berikan apa kewajiban pada dia, hak-hak dia sesuai standarnya. Jangan kucel banget ibaratnya gitu ya. Nah, kamu cari sesuatu untuk memenuhi istrimu, kebutuhan istrimu. Kerjakan setiap kewajiban sesuai porsinya. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Ayo atur yang benar. Jangan pol-polan ibadah, gak butuh dunia, istrinya sengsara. Jangan begitu ya. Nah, maka akhirnya apa? Hal itu dilaporkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Sodaqa Salman. Yang diajarkan Salman itu kebenaran. Bagus banget. Emang begitu yang Allah ridhoi. Bukan mengutamakan pol-polan ibadah, yang lain kewajibannya menjadi terbengkalai. Ini ya. Nah, kemudian hadis berikutnya bernama sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini juga sama, pengen ibadah pol-polan sebanyak-banyaknya ya. Maka kata Nabi begini, nah kalimatnya ya, kata Abdullah bin Amr bin As, wallahi la asumannan nahar, demi Allah aku akan puasa setiap hari, la aku mannal lail, aku akan sholat malam semalam suntuk setiap malam, ma'ishtu, selama aku masih hidup akan terus begitu. Kata Nabi, engkau tidak akan sanggup, nggak usah beramal ibadah seberat itu. Kemudian Nabi beri petunjuk ini, berpuasalah dan berbukalah, tidurlah dan qiyamul lail, jangan qiyamul lail semuanya. Caranya bagaimana? Ini kata Nabi, berpuasalah setiap bulan 3 hari. Satu amalan dalam Islam disebut apa? Dilipatkan oleh Allah 10 kali lipat. Berarti puasa 1 hari sama dengan engkau puasa 10 hari. Kalau puasa 3 hari setiap bulan, engkau sama dengan berpuasa sebulan penuh. Kalau setiap bulan engkau puasa 3 hari, berarti setahun penuh kamu sama dengan sudah puasa. Kenapa? 3 hari bernilai 30 hari. Allah melipatkan pahalanya, satu amalan 10 kali lipatnya. Wadzalika mislu siyamid dahri. Itu sudah sama dengan puasa sepanjang tahun. Nggak usah kamu maksain puasa sepanjang tahun. Ini level pertama. Kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan, aku pengen lebih dari itu, aku mampu lebih, aku kuat mengerjakan lebih dari, masa sebulan cuma puasa 3 hari, kurang, merasa kurang. Nabi mengatakan, ya udah, kalau kamu 3 hari kurang, kata Nabi, puasalah 1 hari, 2 hari berbuka, nanti hari berikutnya baru puasa lagi. Sehari, 2 hari berbuka, hari berikutnya baru puasa lagi, 2 hari berbuka lagi, terus gitu. Kata orang itu, aku masih kuat lebih banyak dari itu, aku pengen nambah amal puasaku. Ya udah, kalau memang kamu masih kuat, berpuasalah sehari, berbukalah sehari. Itu puasanya Nabi Dawud, dan itu puasa yang paling afdol. Afdolus siyam dalam puasa sunnah untuk orang yang ingin memperbanyak jumlah hari puasa. Sehari kosong, sehari terus begitu ya, diselang-seling. Itu puasa Dawud. Kemudian orang itu masih tanya, fa inni utiqu afdhala min dzalik. Wahai Rasulullah, aku mampu lebih banyak dari itu, pengen lagi. Kata Nabi, la afdhala, dah nggak ada lagi, itu dah yang paling afdal, jangan ditambah-tambah lagi
Ya, bener. Orang ini dalam hadis yang riwayat satu lagi, Nabi mengatakan, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umrun. Engkau itu nggak ngerti kan masa depanmu, umurmu panjang, kamu nggak ngerti kan? Kalau itu terjadi, bagaimana kamu mempertahankan ibadah yang pol-polan? Nggak sanggup kamu. Maka dia berkata, sungguh aku berumur panjang seperti yang dikatakan Nabi. Maka ketika aku telah menjadi sangat tua, aku menyesal. Coba dulu aku terima kemurahan Nabi, puasa sebulan cuma 3 kali. Aduh, enteng banget itu, enak ya dikerjakan. Tapi aku ngotot, minta. Sekarang berat sendiri. Dia menyesal tidak menerima rukhsah yang Nabi sampaikan. Nih bayangkan Pak ya. Jadi ada masanya kita akan capek, badan sudah tua, semangat sudah berbeda. Nah ini, maka dari sekarang walaupun sehat kuat, ayo istiqomah dalam amalan yang panjang, akan terjaga dalam umur kita sampai kapan nanti. Nah, kemudian ada tambahan hadis yang tentang baca Al-Quran. Minta petunjuk Nabi, kalau baca Quran itu bagaimana menghatamkannya. Nabi bersabda, waqra'il Quran fi kulli syahrin. Bacalah Al-Quran hatam 1 kali 1 bulan. Berarti 1 hari membaca 1 juz. Kalau yang 1 bulannya 29 hari, berarti ada hari yang kita double juznya ya. Karena sebulan itu ada yang 29, ada yang 30. Ini kita pakai kalender Hijriah Pak ya. Gitu. Itu yang paling normal, Tapi biasanya ya di luar Ramadan, kalau belum istiqomah berat juga. Sebulan sekali hatam aja berat banget kalau di luar Ramadan. Tapi kalau mencoba istiqomah, ayo silakan ya. Kemudian orang itu berkata lagi, aku kuat lebih dari itu. Kata Nabi, baik, katamkan Al-Quran setiap 20 hari. 20 hari katam sekali, 20 hari katam sekali. Orang itu berkata lagi, ya Nabi Allah, inni utiku afdhala min dalik. Wahai Nabiullah, aku mampu lebih dari itu. Kata Nabi, yaudah, kamu katamkan Al-Quran setiap 10 hari. Ya Allah, terus minta tambah. Orang itu berkata lagi, aku kuat Nabi, lebih dari itu. Kata Nabi, yaudah, kalau memang masih kuat lagi, katamkan Al-Quran setiap 7 hari katam sekali. Jangan engkau kurangi dari 7 hari. 7 hari udah, itu mentok. 7 hari katam sekali. Itu ya. Ini dalam hadis ini begitu. Ada di kitab lain, Nabi mengatakan 3 hari. Batas orang ingin menghatamkan Quran 3 hari hatam sekali. Berarti kalau 3 hari hatam sekali, sehari baca berapa Pak? 10 juz. Kuat Pak? Luar biasa ya. Kalau 3 hari hatam sekali, 3 hari hatam sekali, itu masih ada yang pengen lebih banyak lagi. Kata Nabi, tidak mampu tadabbur. Kalau engkau hatamkan Quran kurang dari 3 hari, ya, bacanya lebih cepat, engkau tidak akan mampu tadabbur. Jadi kalau dalam hadis Nabi memang itu dimentokin pol, hatamkan 3 hari sekali. Itu batas paling sedikit. Paling kalau secara amal paling banyak ya, tapi jumlah harinya paling sedikit. Nanti mungkin ada yang protes, itu Pak, kita dengar ulama-ulama ada yang
Khatam Quran dalam sholat malam itu bagaimana? Kayak Imam Syafi'i gitu. Itu bagaimana Pak? Kok bisa melampaui hadis Nabi? Nah itu nanti kita jawab ya. Jadi ini uniknya agama Islam Pak ya. Betul-betul unik. Ada ukuran standar sederhana tadi, ada ukuran mujahadah. Makanya ada satu bab lagi dalam Riyadhus Shalihin, bab 11, babul mujahadah. Kalau kita baca hadis tentang babul mujahadah, bayangkan Pak, Rasulullah sholat malam itu ada seorang sahabat Nabi menjadi makmum. Siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Aku sholat malam bersama Nabi suatu malam. Setelah Al-Fatihah selesai, Nabi memulai baca surat Al-Baqarah. Aku menduga 100 ayat Nabi akan rukuk. Ternyata 100 ayat lewat, belum rukuk juga. Aku menduga Nabi menghatamkan Al-Baqarah dalam satu kali berdiri, satu kali rakaat. Ternyata selesai Al-Baqarah belum juga rukuk Nabi, malah memulai surah An-Nisa sampai selesai. Aku pikir ya An-Nisa selesai rukuk itu, ternyata malah lanjut ke Ali Imran. Masya Allah, bacanya juga nggak ngebut-ngebut, bacanya dengan khusyuk, pelan. Setiap ada perintah tasbih dalam ayat itu, Nabi menyahut dengan tasbih. Ketika ada ayat-ayat tentang nikmat surga, Nabi sejenak ya mengucapkan doa, memohon itu anugerah Allah itu. Kalau ada tentang sesuatu yang buruk dalam ayat itu, Nabi ta'awudz ya, itu dalam sholat begitu. Dan itu riwayat Muslim sahih. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, di jumlah berapa ratus ayat? Panjang apa tidak? Itu satu rakaat. Bagaimana bisa? Nah, ini ada titik temu antara mujahadah dan iqtisad. Kalau kita tidak bisa menemukan titik temunya, nanti seakan-akan ajaran Nabi kok saling bertentangan ya. Katanya kita suruh sederhana dalam ibadah, tapi Nabi mencontohkan kok begitu rupa. Ada ulama-ulama lain yang khatam sekali qiyamul lail, itu bagaimana? Ya. Ingat Bapak ya, para ulama menjelaskannya begini. Ada memang waktu-waktu tertentu yang disebut mujahadah tadi, bersungguh-sungguh luar biasa dalam ibadah, dan itu tidak dikategorikan amalan yang iqtisad, yang standar. Dalam waktu-waktu tertentu itu dibolehkan, bukan diniatkan untuk istiqomah. Diniatkan apa? Untuk memanfaatkan waktu-waktu terbaik. Contoh tadi di bulan Ramadan, kenapa banyak ulama-ulama terdahulu di bulan Ramadan riwayatnya kan luar biasa, hatamnya sekian, hatam sekian. Itu istighlalul waqt, memanfaatkan waktu yang sangat utama untuk keuntungan yang besar. Tapi di luar itu mereka punya amal istiqomah yang standar. Ya, bedanya apa? Bedanya begini Pak, Ramadan semangat, selesai Ramadan gak pernah nyentuh Al-Quran. Wah ini yang parah banget berarti ya. Di luar Ramadan tuh Quran asing berdebu, tapi begitu Ramadan kayak paling alim aja ya, kayaknya bacanya paling banyak ya. Bahkan kadang-kadang kamu khatam berapa kali? 2. Cuma 2. Saya dong khatam 10 kali. Nggak usah jadi bangga-banggaan juga. Kalau memang Ramadan ingin memperbanyak, tetap sesuai kemampuan. Tetap sesuai kemampuan, ya kan? Tapi kemampuan orang beda-beda. Kemampuan Rasulullah segitu, ya silakan. Tapi untuk Rasulullah itu bukan jadi amalan rutin. Ingat,
itu sekali bersama Hudzaifah. Itu untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa memang ada waktu-waktu tertentu untuk mujahadah. Umpamanya begini Pak, Bapak rutin sholat malam cuma 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Ya Allah, kayaknya pengen nambah rakaat berat banget. Lalu bagaimana caranya? Pengen tambah bacaannya yang panjang, bacaannya yang panjang gitu ya, rukuknya, i'tidal, sujud lebih panjang dari biasanya, tapi tetap 2 rakaat. Oke, tetap 2 rakaat. Itu kalau pengen memulai peningkatan ya. Tapi emang nambah rakaat nggak boleh? Ya tentu boleh, tapi kalau sudah mulai meningkat, mulai juga mempertahankan jumlah itu gitu ya, supaya apa? Terjaga istiqomah pada amalan yang sudah dibentuk tadi ya. Nah, ini menjadi tambahan ilmu buat kita. Mujahadah itu tetap ada bolehnya, tapi tidak sebagai amalan yang istiqomah. Gunakan mujahadah itu pada kondisi-kondisi tertentu, waktu-waktu yang fadilahnya sangat banyak gitu. Dan setelah itu jangan kosong total, jangan seperti jauh dari Al-Quran kemudian sholat malam nggak pernah, ya tidak boleh ya, seakan-akan semangat hanya Ramadan saja. Itu yang tidak baik ya. Kemudian hadis berikutnya, nah ini masih dalam bab iktisad tadi, sederhana dalam ibadah. Suatu ketika sahabat Nabi bernama Hanzalah. Hanzalah ini salah seorang pencatat wahyu, juru tulisnya Rasulullah. Berarti apa? Dia sahabat yang istimewa lah ya, bukan sahabat yang pada umumnya. Suatu ketika Hanzalah bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bertanya, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Gimana kondisimu wahai Hanzalah? Hanzalah menjawab, "Aku munafik, aku munafik, aku munafik." Hanzalah menuduh dirinya munafik. Abu Bakar berkata, "Subhanallah, ma taqul." Itu karena terheran-heran Abu Bakar ya, bagaimana mungkin orang menuduh dirinya munafik. Subhanallah ma taqul, maha suci Allah, apa yang kamu omong ini apa? Kenapa kamu mengatakan diri sendiri munafik? Kata Hanzalah, begini Abu Bakar, kita di hadapan Rasulullah dapat pelajaran tentang akhirat, kehidupan surga dan neraka, ka'anna ra'yal ain, seakan-akan semua perkara akhirat itu di depan mata kita. Rasanya di dunia ini nggak kerasan, pengen cepet-cepet ke sono. Bapak kalau diceritain akhirat, surga, pengen cepet-cepet ke sono, apa tetap betah di dunia, Pak? Gak berani jawab. Ini sahabat Nabi gitu Pak, diceritakan peristiwa akhirat, ka'annaha ra'ya'in, wah di pelupuk mata, kerinduan terhadap akhirat membuncah. Wah kayaknya perkara dunia sudah nggak penting, udah nggak menarik sama sekali. Itu di hadapan Rasulullah ketika dapat nasihat-nasihat tentang kehidupan akhirat. Tapi wahai Abu Bakar, kita kan pulang, ketemu anak istri, ngerjain kerjaan dunia kita. Ketika kita pulang dari hadapan Nabi, aduh, hatiku rasanya kayak jauh dari tentang kerinduan akhirat tadi. Rasanya sibuk urusan dunia membuat hati kita jadi kendor, jadi melemah. Nasina katsira, kita jadi lalai sangat banyak. Apa
Apa itu nggak munafik wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, fa wallahi inna lanalqa mithla hadza. Demi Allah, aku juga seperti kamu, Hanzalah. Emang aku beda? Aku juga sama. Dikiranya kamu doang yang begitu, ya. Di hadapan Nabi begitu luar biasa, begitu keluar mengurusi urusan yang lain, terjadi lalai yang banyak dalam jiwa, begitu ya. Akhirnya apa? Aku, Hanzalah, sepakat bersama Abu Bakar, ayo kita menghadap Nabi aja. Kita tanyakan langsung saja ke Rasulullah, kondisi kita ini munafik apa enggak ini ya? Sedih dengan kondisi kualitas keimanan dan ketakwaannya gitu. Ya khawatir kalau meninggal dalam kondisi menurun itu kan enggak enak gitu ya. Nah, akhirnya diceritakan di hadapan Rasulullah permasalahan Abu Bakar dan Hanzalah. Setelah selesai diceritakan, kata Nabi, walladzi nafsi biyadihi lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turuqikum. Hei Hanzalah dan Abu Bakar, jika kalian senantiasa dalam kualitas yang sama, ketika di hadapanku, ketika dimanapun berada, kualitasnya sama, gak berubah, kondisi jiwa yang selalu kuat, rindu terhadap akhirat, ya, ngerjain perkara dulu, ngerjain apa saja, kualitas iman takwanya, keyakinannya tidak menurun. Kalau kamu stabil seperti itu, tidak berubah kualitasnya, la safahatkumul malaikah, akan turun malaikat dari langit bersalaman kepadamu. Saking apa? Kagum ada manusia di muka bumi, di dalam manusia apa? Ada hawa nafsu, ada macam-macam. Kok bisa manusia dengan segala potensinya, jiwanya terus fokus pada akhirat? Kalau ada terjadi, ya malaikat turun bersalaman denganmu. Kalau terjadi apa tidak? Tidak terjadi. Abu Bakar yang imannya paling tinggi pun ya sama dengan Hanzalah, begitu ya. Di akhir nasihatnya Nabi mengatakan, walakin ya Hanzalah sa'atan, tapi Hanzalah ya, atur waktumu. Ada saatnya engkau begitu rindu akhirat, ibadah begitu khusyuknya. Ada saatnya engkau fokus urusi dunia, kerjakan urusan duniamu yang terbaik, menghasilkan hasil yang baik. Itulah orang beriman. Ada saat-saat yang begitu dekat kepada Allah dalam munajatnya, ada saat-saat dia ngurusi urusan dunia juga dengan profesional, dengan serius. Itu orang beriman seperti itu. Engkau tidak perlu memaksa diri apa? Seakan-akan kualitas hidupnya seperti selalu di hadapan Rasul. Enggak usah maksain diri begitu, ya. Dan memang tidak akan mampu. Dan seperti itu bukan munafik. Seperti itu bukan munafik, ya. Jadi kalau munafik kita sudah tahu ciri-cirinya ya. Munafik sifat maupun munafik i'tiqad, ada ciri-ciri yang sendiri. Kemudian nih hadis terakhir, ada seorang bernama Abu Israil bernazar. Bernazar apa? Dia berdiri di tengah lapangan, panas terik, tidak mau duduk, tidak mau berteduh, dan tidak mau ngomong dalam kondisi puasa. Kita matahari di Indonesia mungkin belum panas-panas amat Pak ya. Ini matahari di
sono ya, di Madinah, di Makkah. Kalau Madinah masih lebih adem ya. Ada orang bernazar dalam kondisi puasa, berdiri di tadi, tidak berteduh di lapangan, tidak duduk, tidak berteduh, tidak ngomong. Bayangkan, kok bisa ada orang nazar seperti ini? Begitu Rasulullah tahu, kata Nabi, itu orang yang lagi berdiri di lampu, panggil aja sini, ya, panggil aja sini. Kamu nazar nggak ngomong, percuma, ngomong aja. Terus apa? Bernazar apa? Nggak pengen berteduh, sini berteduh. Ngapain panas? Bernazar kok menyiksa diri begitu. Sini duduk bersama aku, duduk, disuruh duduk. Tapi nazar puasamu lanjutkan. Jangan kamu batalin puasanya, lanjutkan aja puasanya. Tapi yang berdiri, yang tidak berteduh, panas-panasan nggak ngomong, dah itu batalin itu semua. Artinya apa? Nazar itu tidak boleh perkara yang tidak ada nilai ibadahnya. Ya, lah apa ibadahnya apa coba? Cuma panas, kemudian tidak ada nilainya. Nazar itu amal-amal sunnah, ketika dinazarkan berubah jadi wajib, itu baru benar. Dan dalam nazar itu tidak boleh ada maksiat, tidak boleh ada maksiat. Saya pernah ketemu langsung dengan seseorang. Dia waktu itu di sebuah pemakaman, kita menghadiri pemakaman seseorang. Di situ ada nisan-nisan gitu ya. Ada orang bertanya ke saya, Pak, saya punya nazar, kalau saya punya uang cukup, ingin berbakti ke orang tua, ini makamnya akan saya bikin bagus, saya beliin marmer, wah biar puas hati saya. Dulu waktu beliau hidup, saya belum banyak berbuat ke beliau. Bayangkan Pak, orang bernazar ingin membaguskan lokasi makamnya. Itu saya jawab saat itu gini, Pak, tahu nggak larangan memperbaiki kuburan dengan begini-begini ya, diperbaiki yang melampaui batas. Itu larangannya keras banget loh Pak, bukan larangan ringan loh, larangannya keras. Ya hukumnya haram, bilang. Nggak mungkin orang bernazar perkara haram. Orang itu marah ke saya, lah kenapa nggak boleh? Ini makam orang tua saya sendiri, kalau itu juga duit saya sendiri, loh, saya jelasin, nazar itu perkara sunnah, dinazarkan jadi wajib. Berbakti pada orang tua, lihat caranya, cara berbaktinya. Jangan merasa berbakti dengan ide kamu itu merasa baik, harus dinazarkan lalu dikerjakan. Orang itu tetap belum terima. Gak bisa Pak, namanya memperbaiki makam orang tua kan bagus, masa nggak boleh? Loh Bapak dengar dulu, hadisnya ada larangannya. Kalau toh kita ingin tandanya nggak hilang, papan, perbaiki sekedarnya saja, jangan melampaui ya larangannya. Begitu. Wah, itu berakhir tidak dengan baik-baik saja. Orang itu tetap jengkel bahwa masa cuma memperbaiki dikasih nisan ya, mungkin dia marmer atau apa kayak gitu ya. Enggak boleh tetap ya. Kalimat di hadis tadi kan malah meninggikan atau memberi labinah, itu di semen permanen kayak gitu ya. Itu kan memang larangan. Jadi hal seperti itu jangan dinazarkan, meskipun niatnya niatnya berbakti. Lah kalau memang ada uang, ada harta, Anda sodakohkan di jalan yang amal soleh yang jelas benar, niatkan, ya Allah saya sedekahkan ini untuk pahalanya orang tua, itu malah sahih, bermanfaat untuk orang yang kesusahan. Tapi kalau cuma memperbaiki makamnya, ya kalau toh ingin ditandai biar nggak hilang gitu ya, tandai aja, tapi jangan melampaui batas. Itu wallahu alam, itu kejadian nyata yang saya alami. Dan tadi
rupanya beliau tetap belum lega kalau saya katakan nazar itu tidak boleh perkara yang haram. Baik, silakan kalau ada diskusi tentang pembahasan ini, tentang iqtisad fit ta'ah fil ibadah, sederhana dalam ibadah. Insyaallah kita bisa lakukan apa yang kita mampu ya, sehingga bisa istiqomah di kemudian hari. Dan ini bukan berarti nggak boleh peningkatan Bapak ya, boleh peningkatan, tapi peningkatan yang wajar, biar membuat kebiasaan baru. Oh ditambah gitu, pelan-pelan aja, jangan sekali sholat malam 11 rakaat, besok enggak ya, bisa 2 rakaat tahajud bisa, 1 rakaat witir bisa, udah itu cukup segitu, istiqomahkan berapa tahun, tambah lagi boleh gitu. Baik, silakan kalau ingin diskusi. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kesederhanaan dan beribadah dalam keseharian, kita memang melihat orang melakukan ibadah secara berlebihan dengan alasan karena masih muda dia lalai atau tidak pernah melakukan ibadah, sehingga setelah tua sadar dia ingin mengejar ketertinggalan tentang ibadah atau katakanlah melakukan akselerasi dalam ibadah. Ini bagaimana Ustaz? Baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus banget tentang ketika dulu masa sehat terjadi belum sadar penuh atau masih lalai-lalai, sekarang waktu sudah banyak, sudah pensiun umpamanya, pengen ngejar ketertinggalan. Kalau dulu ibadahnya kayaknya semaunya. Nah, ini bagaimana? Apakah tetap dalam batas sederhana atau kan kita ingin mengejar ketertinggalan? Nah, gini. Pertama, memang yang paling dipahami lebih dulu adalah kualitas ibadahnya dulu, bukan banyaknya. Ini saya cuplikan dari syarah hadis ini ya. Banyak orang berpikir bahwa ibadah itu menjadi makin baik dengan semakin banyak jumlahnya. Padahal hakikatnya ibadah itu kuncinya di istiqomah, kualitas dan ikhlasnya. Ya. Jadi kalau kita merasa dulu ketinggalan, aduh dulu waktu muda mungkin lebih sibuk kerja daripada ibadah gini. Sekarang mulailah dari sisi kualitas. Ya, apa yang kurang dari ibadah kita dari sisi kualitas? Ya, dari ilmunya tentunya kan. Dari ibadah yang kita kerjakan, apa sih ilmu yang belum memadai? Ya, nah di situ ditingkatkan. Kemudian mudawamah tadi, ukuran segini saya rutin bisa enggak ya? Tadi minimal khatam Quran sebulan sekali. Wah, bacaan saya masih berat banget. Setengah jam aja baru 2 lembar. Bagaimana mau 1 juz ya? Nah, di mana mulai peningkatannya? Berarti kalau ingin 1 juz 1 hari, ya Allah pengen baca lebih bagus, lebih lancar, lebih cepat bukan cepat ngebut ya, cepat berkualitas. Oh, saya perbaiki dong nih bacaan gini. Nah, nanti ketika dia meningkat dalam kondisi berkualitas. Karena kalau hanya ngejar jumlah banyak, tidak begitu caranya ya. Banyak tadi saya ulangi, qad yadhunnu annal quwwah fil kathrah.
oh itu kekuatan ibadahnya hebatnya itu kalau banyak tuh bagus. Enggak. Bukan di banyaknya, bukan di banyaknya ya. Makanya kalau memang ingin memulai level yang baru, miliki dulu kualitasnya. Ya, kalau memang ya Allah saya sehari baca Quran 3 lembar aja udah aduh berat namanya. Ya udah istiqomah dulu sambil terus mempelajari perbaikannya. Nanti ketika bertambah banyak, kualitasnya nggak turun. Banyak orang baca asal kenceng, asal cepet, yang penting asal khatam, disimak, waduh. Apalagi tadaburnya, jauh banget tadaburnya nanti ya. Gitu ya. Jadi penambahan jumlah tetap jangan ketinggalan di kualitasnya. Entah itu sholat, entah itu baca Quran, entah itu sedekah, ya, itu tetap lihat bagaimana penambahan itu tidak mengurangi sisi kualitas dan keikhlasannya, ya. Jangan sampai ketika sudah memulai level yang baru, aduh nggak kuat ternyata ini, ngomel sendiri ya. Tadi ada hadis yang orang sholat dalam kondisi ngantuk. Ada kalimat yang cukup menarik ini, saya tiba-tiba ingat. Ketika orang dalam kondisi ngantuk memaksakan diri sholat, boleh jadi dia ingin minta ampun pada Allah, tapi ternyata dia memaki dirinya sendiri. Kok ada ya? Dia ingin minta ampun pada Allah, nggak taunya yang terucap dari mulutnya apa? Memaki dirinya sendiri. Gerutu maksudnya gitu ya. Karena apa? Pengen level lebih tinggi, maksain diri, akhirnya malah hatinya nggak senang. Jadi jangan seperti itu. Silahkan ada peningkatan, tapi iringi dengan kualitas yang memadai. Baik ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita bijaksana dalam hal ini. Semangat ibadah tetap bagus, tapi usahakan dengan kualitas yang baik, perbaikan sana sini, sehingga setelah perbaikan yang cukup kita bisa istiqomah dan sampai akhir hayat kita bisa mempertahankan amal yang istiqomah tersebut. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.